Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Nuansa ATP. Oke teman-teman semuanya, hari ini Sabtu 23 September 2022. Kami tengah jalan-jalan di kota yang penuh dengan sejarah, yaitu kota Solo. Kami sempatkan untuk mampir ke area Keraton Solo. Kami ini sedang meluruskan diri ya, menjadi turis dengan menumpang dua becak ya. Kami coba keliling dari area Keraton Solo ini. Itu becak di depan yang membawa anak saya sudah berhenti. Kita mau dibawa kemana ini oleh abang tukang becak. Wih, ternyata kita diarahkan untuk mengunjungi Museum Keraton Solo terlebih dahulu. Kita masuk pintu gerbang, langsung disambut oleh sebuah patung yang tiada lain adalah patung dari pendiri Keraton Solo ini, yaitu Sunan Pakubuwono II. Kita langsung beli tiket teman-teman semuanya, terpampang di sana. Untuk turis lokal seperti kami ini harus mengeluarkan uang sebesar 35.000 per orang untuk bisa masuk ke Museum Keraton Solo ini. Langsung kita masuk ke sana, disambut oleh petugas tiket dan seorang guide atau pemandu wisata. Namun kita dipersilakan dulu bila punya hajat ya. Ke belakang ini disediakan, di sini ada kamar kecil agar nanti kunjungan di museum ini bisa berjalan lancar tanpa harus terganggu oleh kepentingan belakang. Kita hendak masuki area pelataran Keraton Solo, di mana semua pengunjung sesuai peraturan harus melepaskan alas kaki terlebih dahulu dan memakai pakaian-pakaian yang sopan, sehingga terutama ini pengunjung perempuan yang dirasa pakaiannya belum sesuai dengan kebutuhan, ini di sini tadi sudah dipinjami pakaian yang sesuai dengan ketentuan. Kita langsung masuki area pelataran Keraton Solo ini. Luar biasa, sebuah keadaan yang menakjubkan ya. Pertama kita lihat di pojok itu yang bercat biru putih, itu adalah sebuah menara yang dinamai dengan Menara Songgobuwono. Fungsinya adalah sebagai menara pantau untuk memantau keamanan di sekitar Keraton Solo ini. Mari kita jalan-jalan melihat-lihat area yang sangat menakjubkan ini. Di pelataran keraton ini banyak ditanami pohon sawo kecil. Menurut pemandu wisata di sini mengatakan bahwa sawo kecil ini
berasal dari kata Sarwo Bece, yang artinya ya orang-orang yang tinggal di Keraton Solo ini punya kewajiban untuk menjaga segala sesuatunya dalam keadaan serba baik, atau dalam bahasa Jawanya dikatakan Sarwo Bece. Luar biasa teman-teman semuanya, kita bisa melihat, menyaksikan karya besar masa lalu, bangunan-bangunan yang didirikan sudah lebih dari 2 abad yang lalu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Keraton Solo ini didirikan kurang lebih atau sekitar tahun 1744 sampai 1745. Jadi sudah berusia 200 tahun lebih atau 2 abad lebih. Dalam sebuah sumber dikatakan bahwa Keraton Solo yang sekarang ini, yang sedang kami kunjungi ini merupakan keraton yang kedua ya, atau bukan keraton yang pertama didirikan oleh Kasunanan Solo. Jadi ini adalah keraton yang kedua dibangun untuk menggantikan keraton pertama yang berada di Surakarta yang rusak oleh peristiwa geger pecinan. Ya, geger pecinan. Geger pecinan itu apa? Ya nanti teman-teman bisa browsing-browsing lah. Peristiwa apa itu? Geger pecinan itu kok bisa sampai merusak, menghancurkan keraton yang berada di Surakarta, sehingga harus dibangun lagi keraton baru yang berada di Solo ini. Coba lihat bangunan-bangunan ini teman-teman semuanya, sebuah karya arsitektur masa lalu yang mengagumkan. Di sana sini penuh nuansa artistik, sentuhan seninya tidak pernah ketinggalan, sangat berbeda dengan model bangunan-bangunan zaman sekarang ya, lebih bersifat simple, praktis saja, tidak detail dan kadang tidak ada unsur seninya. Tapi kalau kita lihat setiap bangunan pada masa lalu sebagaimana Keraton Solo ini, di setiap sudutnya hampir selalu kita temui nuansa-nuansa seninya. Ada misalnya bentuk ornamen-ornamennya di tiang-tiang, di pintu, dan segalanya hitnya penuh dengan nuansa seninya. Teman-teman, kalau kita perhatikan itu tadi di berbagai bangunan yang nampak dalam video ini ada bungkusan-bungkusan kuning yang tergantung ya di plafon bangunan itu adalah lampu yang sengaja itu ya. Contoh itu yang kuning-kuning itu tergantung, itu adalah lampu-lampu yang sengaja ditutupi dengan kain untuk ya menjaga kondisinya agar tidak cepat rusak ya.
bagaimana ini ada lampu-lampulan yang tidak ditutupi, itu isinya sama, artinya sama-sama lampu, walaupun mungkin untuk lampu-lampu yang ditutupi itu mempunyai kondisi yang berbeda, sehingga perlu perawatan lebih khusus, sehingga dibungkus dengan kain agar tidak cepat rusak. Ya karena emang usianya juga sudah ratusan tahun ya, sehingga emang untuk berbagai benda yang di sini memang perlu perawatan yang khusus. Ini kita bisa lihat di tembok-tembok bangunan itu ada berbagai lukisan yang intinya adalah lukisan dari orang-orang yang punya pengaruh ya, atau mungkin para pejabat ya. Tapi kalau kita lihat di sini juga ada gambar dari, ya sekilas yang menurut saya ada semacam gambar dari siapa ya berarti ya yang dari Yogyakarta itu ya. Ya emang masih ada hubungannya sih antara keraton Solo dengan keraton Yogyakarta, sehingga mungkin yang dipajang di sini juga tidak hanya pejabat dari keraton Solo ini, tapi juga keluarga yang berasal dari keraton Yogyakarta. Nah, kita sekarang sudah memasuki area museum nih teman-teman semuanya. Yang kita lihat ini adalah juga banyak foto-foto yang dipajang di sini. Walaupun saya memang tidak sempat untuk menanyakan pada pemandu wisata, ini adalah foto-foto atau lukisan-lukisan siapa saja yang dipasang itu. Tapi dugaan saya ya tidak jauh dari lukisan atau foto pejabat-pejabat dari Kasunanan Solo ini. Dan ya ini ada kursi-kursi, kemudian meja, dan juga ada barang-barang yang lainnya. Ini menurut pemandu wisata adalah barang-barang yang didapat dari hadiah. Hadiah diantaranya adalah para pejabat ya dari keraton-keraton yang lain yang berkunjung ke keraton Solo ini dan memberikan berbagai barang-barang itu sebagai kenangan untuk penguasa di keraton Kasunanan Solo ini. Kita emang tidak sempat tanya secara detail ya teman-teman semuanya, karena ini guide-nya satu harus melayani banyak pengunjung ini, sehingga kami tidak bisa atau tidak sempat untuk menanyakan lebih detail lagi tentang barang-barang yang ada di ruangan ini, misalnya tentang siapa-siapa saja pemberi hadiah-hadiah itu yang berupa barang-barang seperti meja, kursi tersebut. Kita melanjutkan pada ruangan berikutnya, yang di sini terdapat barang-barang peninggalan tempo dulu, artinya barang-barang yang menjadi peninggalan dari sebelum masa keraton Solo ini. Ini banyak sekali barang-barang yang menjadi koleksi museum ini. Nah, kita lihat itu ada berbagai barang yang disimpan
sepanjang kanan kiri dari ruangan museum ini. Ini ada gong ini, gong. Kita langsung aja masuk ke ruangan berikutnya ini. Kita langsung disambut dengan adanya patung kuda di sini yang sekilas itu saya dapat info tadi dari guide, itu adalah bahwa kuda tersebut adalah bagian dari upacara pernikahan ya, upacara pernikahan yang ada di Keraton Solo ini. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Teman-teman semuanya, ada apa di sini? Ini ada kaca itu ya, banyak peninggalan ya. Apa ini, wayang yang memang tidak bisa lepas dari tradisi yang berjalan di Keraton Solo ini. Ini berbagai macam wayang ya. Kita terus bergeser, ini ada wayang lagi. Bergeser ke ruangan berikutnya, teman-teman semuanya. Ini juga masih banyak menjelaskan atau menampilkan barang-barang yang terkait dengan tradisi yang berjalan di Keraton Kasunanan Solo ini. Jadi sini ada tari topeng ya, tari topeng. Ini ada relief yang menggambarkan tentang pagelaran kesenian yang barangkali pada masa lalu sering digelar di Keraton Solo ini. Ini salah satu peninggalan dari masa lalu Keraton Solo yang berupa senjata tadi ya, tombak dua jatuh dimana tadi sempat kita baca. Ini juga peninggalan masa lalu ya, tadi berupa mungkin yang dimaksud Al-Quran yang ditulis dari tangan ya, tidak hasil percetakan itu. Ini masih banyak teman-teman, dan kita bergeser keluar ruangan dari ruangan museumnya ini. Kita nanti akan lanjut ke ruangan atau gedung berikutnya. Nah, ini yang ditutup kain kuning ini adalah kereta ini teman-teman semua. Kereta yang menurut info yang saya dapat tadi adalah itu adalah kereta yang
digunakan ketika diselenggarakan upacara pernikahan di lingkungan Keraton Solo ini. Misalkan ada putri dari Keraton Solo ini yang menikah, nah, itu digunakan. Nah, kita melihat halaman dari bagian gedung-gedung ini. Yang gedung-gedung ini yang sekarang ini jadi museum, yang merupakan bagian dari Keraton Solo ini. Konon dulu sebelum dijadikan museum ini juga sempat dijadikan sebagai area perkantoran, ya, dari ruang-ruang perkantoran dari pemerintahan di kota Solo ini. Ini teman-teman, kita penasaran, ini ada sepotong kayu ini yang dipasang di sini. Ini kita lihat apa ini ya, bikin penasaran teman-teman semuanya. Ternyata kayu jati Kyai Donoloyo. Wah, ini salah satu bahan bangunan yang banyak dipakai dalam pembangunan Keraton Solo ini, Kyai Donoloyo. Kita masuk ke ruangan sini teman-teman semuanya, masih bagian museum Keraton Solo ini. Ini adalah kereta, ya, kereta yang digunakan keluarga keraton di masa lalu. Ada dua kereta di ruangan ini teman-teman semuanya. Luar biasa, kita cukup kagum ya dengan karya masa lalu ini, yang sekali lagi ciri khasnya adalah ketika kita melihat karya masa lalu, ciri khasnya adalah nilai artistiknya, nilai seninya, nilai keindahannya yang tidak pernah ketinggalan. Dibuat atau sebelum adanya mesin kendaraan, yang tentu saja untuk bisa berjalan menggunakan tenaga kuda. Kita terus bergeser teman-teman semuanya ke bagian ruang yang lain, yang di sini kita mulai banyak menjumpai peninggalan yang berupa senjata ini. Ada pedang, ada ya, senjata api. Berarti keraton ya pada masa lalu juga banyak menggunakan senjata api, ya, sebagaimana bisa kita lihat peninggalannya tersimpan di museum ini. Walaupun barangkali yang dominan ya memang senjata relatif bisa dikatakan senjata tradisional, ya, semacam pedang, tombak, panah, ya, itu yang barangkali lebih mendominasi. Walaupun saya lagi juga sudah banyak ditemukan berbagai macam senjata api.
Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi hasil kita keliling-keliling dari pelataran Keraton Solo tadi, kemudian diteruskan ke ruang-ruang di Museum Keraton Solo. Begitu, mari kita kembali lanjutkan jalan-jalan kita dengan mengendarai becak ini untuk menyusuri lorong-lorong yang ada di komplek Keraton Solo ini. Yuk. Biasa teman-teman semuanya, saya sangat terkesan hari ini bisa berkeliling di komplek Keraton Solo ini, menyaksikan ya sebuah bagian sejarah ya, sejarah masa lalu bangsa kita yang juga masih bisa eksis sampai sekarang. Kita ini mau dibawa kemana oleh Abang Beca ini ya? Kita ikuti saja. Mana ini? Kok keluar dari pintu gerbang nampaknya ya tadi ya. Ada sebuah pintu dengan daun pintu yang sangat besar ya. Kita nampaknya telah keluar dari pintu gerbang komplek keraton. Mau kemana ini? Kita ikuti saja. Wih, ternyata di sana ada tanah lapang ya, ada pohon beringnya juga itu. Oh, saya kira itu adalah Keraton Solo. Karena ini adalah bangunan apa ini? Ini kita apa ya? Juga ya. Coba kita ikuti aja terus, itu ada alun-alun di sana. Mengarah kemana ini? Abang tukang becaknya. Ternyata kita tidak ke arah alun-alun, justru berputar ini. Berputar menuju kembali ke arah yang semula ya rupanya. Ada sesuatu yang menarik di sini. Sejak kita dibawa ke sini ini oleh Abang Becak. Wih, ini ada apa ini? Kerbau ya. Wih, ini teman-teman semuanya, sebuah bagian khas dari Keraton Solo ini, di mana Keraton Solo ini mempunyai hewan yang ya katakanlah dikeramatkan ya, dikeramatkan sehingga juga punya nama ini, hewan ini, kerbau ini diberi nama dengan nama Kiai Slamet. Kiai Slamet ya. Kalau tadi sang guide pemandu wisata sempat mengatakan Kiai itu adalah sebutan bagi barang-barang yang dituakan atau dihormati ya. Jadi ketika kerbau ini diberi gelar Kiai juga, Kiai Slamet, maka bisa diartikan, dipahami bahwa kerbau ini adalah termasuk ya hewan yang minimal dihormati ya, dikeramatkan lah bahasanya semacam itu.
disebut Kiai Slamet ini apa namanya, seakan-akan itu adalah nama kerbaunya ya, padahal kalau menurut apa namanya, info yang saya dapat, bahwa sebenarnya yang namanya Slamet itu bukan si kerbau itu. Yang namanya Slamet adalah justru sebuah pusaka yang dimiliki oleh Keraton Solo. Lalu kenapa kerbau itu dinamai dengan Kiai Slamet? Karena kerbau itu masih ada kaitannya dengan si pusaka itu, dimana kerbau-kerbau itu konon adalah penjaga dari pusaka Slamet ya, pusaka Kiai Slamet ya. Nah, orang akhirnya apa namanya, jadi kurang paham ya, karena memang antara pusaka Kiai Slamet dengan kerbau itu memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Semisal setiap 1 tahun sekali ini ada kirap pusaka, yang diantaranya adalah yang dikirapkan itu juga pusaka Slamet itu, Kiai Slamet, maka kerbau Kiai Slamet ini juga wajib untuk diikutkan sebagai pendamping dari si pusaka itu. Nah, ini selagi ini ya, menurut info yang saya dapat, sebenarnya yang bernama Kiai Slamet itu bukan kerbau itu, tapi pusakanya. Tapi karena sudah menjadi semacam satu kesatuan antara pusaka itu dan si kerbau, maka kerbau itu pun akhirnya juga disebut sebagai kerbau Kiai Slamet. Baiklah teman-teman semuanya, inilah hasil dari jalan-jalan kita di hari ini, keliling-keliling di komplek Keraton Solo ini. Apa yang sudah saya tampilkan di video ini semoga menjadi tambahan pengetahuan, jadi tambahan pengalaman, dan juga sedikit banyak memberikan hiburan bagi teman-teman semuanya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang dianggap kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.